Adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Kita akan kembali sama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil di Amsal 28 ayat 9 sampai 13. Tapi kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang pada pagi ini. Kembali kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memimpin supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan baca sama-sama ya. Kita buka sama-sama Alkitabnya. Amsal 28 ayat 9 sampai 13. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Nah, adik-adik, kita di sini belajar untuk taat dan dengar-dengaran, ya. Nah, mungkin kalau mama menyuruh adik-adik untuk pergi ke warung atau belajar dengan taat, atau membereskan rumah, menyiapkan makanan di rumah, membantu mama di dapur memasak. Nah, terus kalian tidak dengar-dengaran, kalian diam aja tetap main game misalkan ya, atau dengerin radio YouTube. Nah, itu kan berarti mengesalkan mama, ya. Mama sangat kesal. Begitu juga adik-adik kalau minta sesuatu ke mama terus nggak diturut, kan kesal kan? Nah, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, doanya adalah kekejian. Jadi kalau kita tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka segala doa yang kita naikkan itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Apa itu kekejian? Sesuatu yang Tuhan tidak suka, ya. Tuhan tidak menyukai orang yang tidak taat, tapi dia terus berdoa meminta. Jadi ketaatannya juga nggak ada, tapi mereka memaksa Tuhan untuk meminta sesuatu. Nah, itu menjadi satu kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang taat, maka setiap doa-doa kita, Tuhan senang mendengarkan doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, maka akhirnya lama-lama Tuhan juga, oh, anak ini dekat ya dengan aku, mau ya datang kepadaku dengan setia. Nah, nanti apa yang kita belum utarakan juga, Tuhan sudah lihat keinginan kita. Karena Tuhan Maha mengetahui. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan jawab, ya. Nah, adik-adik, karena itu belajarlah kita untuk taat dengar-dengaran kepada apa yang firman Tuhan mau. Setiap kali kalian mendengar firman Tuhan lewat khotbah di gereja Bapak Pendeta atau di sekolah minggu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, apa yang Tuhan mau itulah yang kita ikutin, yang kita turut, ya. Apa yang kita baca, apa yang ada di Habatus yang disampaikan oleh setiap membawa firman Tuhan di Habatus. Nah, adik-adik juga belajar untuk mengikutinya. Jadi ketaatan itu sangat penting karena berhubungan dengan segala sesuatu, ya. Tuhan mau anak-anaknya taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan apa di sini dikatakan ada lagi, jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Orang benar itu apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam segala hal Tuhan memimpin dan membela kita.
orang-orang yang benar. Nah, kalau hidup kita benar, hidup kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya, Tuhan itu menjadi pembela bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, ya. Jadi anak-anak sangat penting satu ketaatan di hadapan Tuhan. Selain doa kita dijawab, Tuhan juga menjadi pembela bagi hidup kita. Mengerti? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan selalu memimpin dan mendidik kami untuk kami hidup benar, untuk kami hidup taat, untuk kami hidup dekat dengan Tuhan, sehingga pembelaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini yang masih kecil supaya mereka juga belajar dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya setiap apa yang mereka perlukan juga Tuhan sudah menyediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.